dari SD Negeri 16 Manggar. Dalam kesempatan ini, saya ingin bertutur tentang keramat Pinang Gading. Sudah tahu belum ceritanya? Belum. Begini ceritanya. Tak jauh dari kampung Benduru, kecamatan Mambalong, tersebutlah Kelengkak yang dikenal dengan Kelengkak Nanga. Di Kelengkak tersebut terdapat sebuah makam yang dikenal dengan keramat Pinang Gading. Pada masa lalu, penduduk-penduduk di desa itu bergantung pada hasil ladang dan hasil laut. Di antara rumah-rumah penduduk terdapat rumah gelandongan. Dari sini ada yang tahu rumah gelandongan itu apa? Rumah gelandongan adalah rumah yang beratap daun nangka dan berlantai kayu. Di rumah itu tinggal Kak Indah dan istrinya Bu Tumina. Namun mereka belum dikaruniakan anak. Sehari-hari hidup mereka bergantung dengan menanam padi dan biasanya juga menangkap ikan di laut. Saat musim mengetam, Kak Indah pengen pergi ke laut. Dia berpesan, biar aku saja nak pergi. Tidak, diamlah di rumah. Menjemur padi. Saat Kak Indah berjalan, kaki Kak Indah tersangkut sepotong batu. Aduh! Dan dia ambil bambu tersebut dan dia lempar agar hanyut ke tempat lain. Saat Kak Indah tiba di dekat ceruk, lagi-lagi kaki Kak Indah aduh! Dan dia ambil dan dia lihat, ini kan bambu yang sebelumnya aku buang. Merasa tak butuh bambu, Kak Indah kembali membuang bambu tersebut. Dan Kak Indah banyak sekali ikan yang dia tangkap. Ambil semua ikan dan membawa ikan tersebut ke rumahnya. Saat perjalanan menuju pulang, Kak Indah lagi-lagi tersangkut sepotong bambu. Aduh! Ternyata itu adalah bambu yang sebelumnya dia buang. Dia terlintas dalam pikirannya. Ini pasti bukan sembarang bambu. Kalau ini bambu biasa, dia tidak akan melawan arus. Namun, bambu tersebut melawan arus. Dan bambu tersebut dibawanya ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Kak Indah menceritakan kejadian aneh yang tadi dia alami kepada Bu Tumina. Namun, beberapa hari setelah kejadian itu, tak ada lagi tuh aneh. Namun, saat hari Jumat karena matahari sudah tergelincir, bambu itu meledak dan mengeluarkan tangisan bayi. Dan dia ambil bayi tersebut dan dia bawa ke rumahnya. Bayi tersebut diberi nama Pinang Gading. Setelah berusia 15 tahun, Pinang Gading sangat memanah. Konon tak jauh dari Kelengkak tersebutlah Kelengkak Remban. Di Kelengkak Remban ini setiap tahunnya terkena musibah yang diakibatkan burung raksasa berkepala 7. Burung tersebut sering memakan penduduk-penduduk di desa itu. Dan akhirnya di desa itu pun bermusyawarah untuk membinasakan
ke tempat luka rumah. Saat bagi luka rumah, ada sosok dan ada juga kakek-kakek berjalan. Saat sebelum makan si kakek, ternyata itu adalah anak panah yang berani yang disebabkan oleh Pinang Gading. 8 dari anak panah yang berani tersebut terdapat air berwarna, dan saking warna anak panah yang ditancapkan anak Pinang Gading, dia akan lari ke tanah, dan anak panah tersebut menjadi pohon bambu, dan pohon bambu tersebut mereka namainya bulu hantu. Lama kelamaan tak ada lagi orang yang memotong bambu tersebut, karena jika ada orang yang memotong pohon bambu tersebut, dia akan menemukan ajalnya. Ya, maka juga di desa itu diberi nama Belandu. Di akhir hayatnya, Pinang Gading meninggal di tempat lahirnya. Makamnya dikeramatkan di kaki kampung kecil Gunung Beluru, Mambalong. Nah, di sini juga ada pesan. Pesannya itu adalah kita harus saling tolong menolong antara sesama. Sekian dari cerita saya. Terima kasih. Sangat